Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Lause Mary di hari Minggu mengikuti online GKI Medan. Nah, adik-adik sudah siap-siap semua? Sudah siap-siap untuk mengikuti sekolah minggu ya adik-adik? Nah, dengan tubuh yang sehat Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan hari yang Tuhan sudah berikan begitu banyak. Hari-hari yang kita lewati bersama dengan teman-teman, bersama dengan saudara-saudara, bersama dengan keluarga kita ya. Nah, kita tetap mengucap syukur untuk semua yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua ya. Mari, langsung aja adik-adik semua, kita sama-sama berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami kembali dapat mengikuti sekolah minggu walaupun masih dalam keadaan tidak berada di tempat. Kami masih menggunakan peralatan yang sudah Tuhan sediakan dan Tuhan sudah siapkan. Tuhan, kami mau membawa hati kami tetap bersukacita walaupun dalam keadaan apapun. Tuhan, pimpin kami semua, kami serahkan dari awal sampai akhir sekolah minggu ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa, kami berserah hanya kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Langsung aja adik-adik semua untuk siap-siap kita bangkit berdiri. Ya, kita akan memuji Tuhan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Kita akan menyanyi lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Harinya Tuhan, mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Harinya Tuhan, mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Ya adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Langsung aja adik-adik semua untuk siap-siap kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Jesus is my best friend. Jesus is my best friend, my best friend, my best friend.
Jesus is my best friend. He's always there for me. Jesus is my best friend, my best friend, my best friend. Jesus is my best friend. He's always there for me. On Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Jesus is my best friend. He's always there for me. Yeah. Jesus is my best friend, my best friend, my best friend. Jesus is my best friend. He's always there for me. On Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Jesus is my best friend. He's always there for me. He's always there for me. He's always there for me. Jadi sebelum firman Tuhan kita akan menyanyikan satu lagu Read Your Bible, Pray Every Day. Let's sing this. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. And you grow, grow, grow. And you grow, grow, grow. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Don't read your Bible, forget to pray, forget to pray, forget to pray. Don't read your Bible, forget to pray, and you shrink, shrink, shrink. And you shrink, shrink, shrink. And you shrink, shrink, shrink. Don't read your Bible, forget to pray, and you shrink, shrink, shrink. So remember, read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. And you grow, grow, grow. And you grow, grow, grow. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Shalom adik-adik sekalian, sekarang waktunya kita untuk kembali mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik semua, langsung ingin ajak kita semua sikap duduk yang baik, ambil sikap doa yang baik, kita akan berdoa ya. Langsung Bobby yang akan pimpin kita dalam doa, adik-adik ikuti di dalam hati. Tuhan Yesus, saat ini kami mau bersama mengambil waktu untuk duduk tenang dan mendengar firman-Mu. Tuhan, pimpin kami, berkati kami. Berikan kami ketenangan, berikan kami konsentrasi dan kemampuan untuk bisa mengerti dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik sekalian, di awal cerita firman Tuhan hari ini, Lause Bobby mau menunjukkan terlebih dahulu satu buah video singkat. Video ini tentang seekor binatang, kira-kira binatang apa ya? Ukurannya kecil, punya sayap, bisa tebak, punya paruh. Ya kayaknya sudah banyak yang bisa tebak ya. Iya, binatang ini adalah seekor burung ya. Yuk adik-adik kita sama-sama perhatikan ya. Video singkat ini yang menunjukkan tentang seekor burung. Emang ada apa ya? Yuk kita simak.
Nah, adik-adik, jadi di video tadi kita melihat seekor burung yang kecil tapi dengan gagah berani menjaga telurnya dari apa? Dari sebuah traktor, ya. Burung itu melihat ada sebuah traktor yang hampir melindas telurnya, tapi induk burung itu tidak bergerak sama sekali. Ya, justru ibu burung itu dengan penuh keberanian, ya, dia terus berdiri mengembangkan sayapnya, bahkan dia berani ya mengeluarkan suaranya sekeras mungkin untuk menjaga telurnya. Nah, adik-adik, sekarang Lause pengen ajak adik-adik membayangkan, memikirkan, kira-kira adik-adik ada tidak sih orang di dalam hidup adik yang adik-adik begitu kasihi? Seperti induk burung tadi mengasihi telurnya, ya, adik-adik, ada tidak orang-orang yang adik-adik begitu sayang sehingga adik-adik rela menjaganya, melindunginya dari apapun juga? Ada tidak? Mungkin adik-adik sangat mengasihi papa dan mama, orang tua adik-adik. Jadi kalau sampai ada yang mengganggu papa dan mama, atau ada yang menyakiti mereka, atau ada yang mengejek mereka, adik-adik mau ya tidak takut untuk melindungi dan membela mereka. Atau misalkan kakak dan adiknya dari adik-adik sekalian. Atau sahabat, ya, kita punya sahabat yang sangat kita sayang dan kita mau jaga, seperti induk burung tadi menjaga telurnya. Betul ya? Nah, adik-adik, kita semua punya orang yang kita sayang, ya. Kita mau menjaga dia dari segala bahaya apapun. Nah, adik-adik, seperti burung tadi menjaga telurnya dengan begitu rupa, kita juga pasti ingin menjaga orang-orang yang kita kasihi dengan begitu rupa. Betul ya? Kita ingin menjaga mereka, melindungi mereka, menolong mereka supaya mereka bisa tetap aman dan tidak kenapa-kenapa. Nah, tapi adik-adik, dari cerita firman Tuhan hari ini kita mau kembali melihat peristiwa sebelum Tuhan Yesus menderita di kayu salib. Nah, adik-adik, dari peristiwa hari ini kita mau belajar bahwa Tuhan Yesus mau mengajarkan tentang sesuatu yang jauh lebih daripada apa yang sudah kita sama-sama bicarakan tadi, ya, tentang mengasihi orang yang kita kasihi, tentang menjaga orang yang kita kasihi. Adik-adik, di dalam kisah firman Tuhan hari ini kita mau belajar tentang sesuatu yang lebih dalam. Apa sih yang mau kita pelajari? Nah, adik-adik, seperti biasa ya, kita mau mendasari perenungan firman Tuhan hari ini dari Alkitab. Jadi yuk, yang kelas besar boleh ambil Alkitabnya sehingga seperti biasa bisa ditandai. Ya, kalau yang kelas kecil boleh langsung mendengarkan firman Tuhan hari ini yang terambil dari Matius 26 ayat yang ke-47 sampai 56. Ya, yang kelas besar boleh sama-sama dibuka, yang kelas kecil perhatikan baik-baik ya pembacaan firman Tuhan hari ini. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, Salam Nabi. lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Hai teman, untuk itukah engkau datang? maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian?
Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi, semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Nah, adik-adik sekalian, kisah firman Tuhan hari ini adalah kisah yang sangat menegangkan. Ya, adik-adik, kisah firman Tuhan hari ini adalah kelanjutan setelah Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Setelah Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, di kisah tadi diceritakan apa? Yudas bersama dengan para pasukan dari kerajaan datang untuk menangkap Tuhan Yesus. Nah, tapi adik-adik, ada sesuatu yang menarik yang terjadi di cerita tadi. Ya, waktu di sana ada para tentara yang datang membawa pentung, membawa pedang, membawa senjata untuk menangkap Tuhan Yesus. Kemudian di sana juga ada Yudas, ya, yang mengkhianati Tuhan Yesus. Betul ya, dengan cara yang sangat jahat, ya. Orang mencium orang lain itu artinya adalah sayang. Tapi Yudas justru mencium Tuhan Yesus sebagai tanda untuk menyerahkan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, di situasi yang sangat menyakitkan bagi Tuhan Yesus, ya, dia dikhianati, dia dikepung oleh pasukan yang sudah bawa senjata, bersiap-siap untuk menyakiti Tuhan Yesus kalau sampai terjadi apa-apa. Nah, adik-adik, respons murid-murid seperti ibu burung tadi di video yang di awal, ya. Ketika melihat Tuhan Yesus, guru yang mereka sayang, guru yang mereka kasihi, diserbu, ya, dan melihat ada temannya yang mengkhianati, maka salah satu murid Tuhan Yesus dengan sigap merebut pedang dari prajurit itu, kemudian menghunuskan pedangnya dan memotong telinga salah satu dari pasukan yang datang itu. Nah, adik-adik, murid-murid melakukan itu di dalam keadaan yang panik, ya. Mungkin seperti ibu burung tadi, ya, ketakutan karena melihat orang yang dikasihi sedang diserang, tapi juga melihat ada pasukan yang begitu banyak sehingga mungkin aku juga tidak bisa melawan sendiri, gitu ya. Di dalam ketakutan, tetapi juga dengan perasaan yang sayang. Sehingga murid-murid berani menyakiti orang lain untuk menjaga Tuhannya. Nah, adik-adik, respons yang murid-murid tunjukkan sepertinya wajar, ya, sepertinya sangat manusiawi. Karena kita juga mungkin kita akan seperti itu, ya. Kalau orang tua kita atau orang yang kita sayang, saudara kita, teman kita juga disakiti, kita tidak akan tinggal diam. Tapi adik-adik, ada sesuatu yang menarik. Kita sudah lihat di firman Tuhan tadi. Apa perkataan Tuhan Yesus ketika muridnya melakukan hal itu? Ketika muridnya mau menjaga Tuhan Yesus, apa Tuhan bilang? Bagus, lanjutkan, serang lagi. Apa Tuhan bilang begitu? Nah, adik-adik, ternyata Tuhan tidak berkata demikian. Justru Tuhan bilang apa? Masukkanlah kembali pedangmu. Loh, adik-adik, di sini siapa coba yang cari gara-gara duluan? Siapa yang salah? Kan yang cari gara-gara duluan ya para tentara dan Yudas, betul bukan? Murid-murid menyakiti orang lain memang salah. Tapi siapa yang mancing duluan? Siapa yang nyari gara-gara? Kan para prajurit itu dengan imam-imam kepala yang datang untuk menangkap dan menyakiti Tuhan Yesus. Tapi kenapa Tuhan Yesus malah membela musuh-musuhnya? Kenapa Tuhan Yesus malah menasehati murid-muridnya? Dan justru akhirnya Tuhan Yesus menolong, ya, pegawai yang kupingnya diputuskan itu Tuhan Yesus sembuhkan lagi.
Wah, adik-adik, ini kok aneh sekali ya? Nah, adik-adik sekalian, dari kisah ini kita mau melihat bahwa kasih Tuhan Yesus itu begitu besar. Adik-adik, Tuhan Yesus sesungguhnya tidak marah sama murid-muridnya ya. Tuhan Yesus memberikan nasihat kepada mereka. Ya, barang siapa yang menyakiti orang lain ya juga akan disakiti. Jadi Tuhan Yesus mengatakan sudah. Itu bukan apa yang Tuhan mau. Membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, membalas perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang tidak baik itu bukan yang Tuhan mau. Dan Tuhan Yesus juga berkata, kalau aku mau kabur, kalau aku mau bebas, Tuhan Yesus bilang, aku bisa saja memanggil 12.000 pasukan malaikat. Aku bisa memanggil malaikat-malaikat untuk datang dan menyelamatkan aku. Tapi Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kalian tidak perlu membela aku sampai menyakiti orang lain. Sehingga adik-adik kita melihat bahwa Tuhan Yesus bukan cuma mengasihi orang-orang yang mengasihi dirinya. Tuhan Yesus bukan cuma mau menjaga dan mengasihi murid-muridnya, teman-temannya, keluarganya saja. Tetapi bahkan Tuhan Yesus mengasihi para prajurit Romawi, para imam kepala, dan Yudas. Orang-orang yang selama ini memusuhinya, yang jahat kepadanya, dan yang saat itu mau menangkapnya untuk pada akhirnya menyalibkannya. Adik-adik, Tuhan Yesus punya kasih yang besar sekali. Ya, untuk kita manusia, setiap kita gampang ya, kalau kita mau sayang sama orang yang sayang sama kita. Tetapi sulit sekali bukan untuk bisa sayang dengan orang yang memusuhi kita. Tetapi Tuhan Yesus hari ini memberikan teladan itu. Tuhan Yesus juga mengasihi orang-orang yang jahat dan memusuhinya. Nah, adik-adik, di akhir firman Tuhan hari ini Lause ingin mengajak kita belajar. Memang tidak salah ya, kita menjaga, kita melindungi, kita menyayangi orang-orang yang sangat kita sayang. Keluarga, sahabat kita, saudara kita. Nggak salah kalau kita menjaga dan menyayangi mereka. Tetapi adik-adik, Tuhan Yesus mau mengajar setiap kita untuk melakukan lebih daripada itu. Tuhan Yesus juga mau mengajak kita untuk bisa mengasihi musuh-musuh kita. Mereka yang kita tidak suka dan juga orang-orang yang mungkin tidak suka sama kita. Orang-orang yang memusuhi, yang sering jahil, yang sering menyakiti kita. Coba adik-adik, sekarang Lause pengen ajak kita juga membayangkan. Ada tidak orang yang seperti itu di kehidupan adik-adik? Orang-orang yang selama ini jahat sama adik-adik. Mungkin ada saudara yang seringkali mengomeli adik-adik. Atau mungkin ada teman yang tangannya itu iseng sekali, sering menyakiti adik-adik. Atau ternyata mungkin adik-adik tidak akur ya dengan saudara atau bahkan dengan orang tua adik-adik. Dan hati adik-adik kesal setiap kali harus bertengkar dengan mereka. Ada adik-adik menemukan ada orang-orang yang adik-adik susah sekali untuk kasihi. Nah, adik-adik, hari ini Lause pengen mengajak kita untuk sama-sama berdoa. Ya, meminta Tuhan untuk menolong kita. Menolong kita untuk bisa mengasihi. Untuk bisa tidak menyakiti mereka. Sebab Tuhan berkata, ya, janganlah kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan kita membalas perbuatan buruk dengan perbuatan buruk. Biarlah kita bisa menunjukkan kasih itu, ya, bahkan kepada orang-orang yang memusuhi atau yang kita tidak suka. Yuk adik-adik, kita sama-sama berdoa ya. Kita ambil waktu, kita tenangkan hati, Lause akan pimpin kita di dalam doa.
Tuhan, kami sadar tidak mudah untuk kami bisa mengasihi orang-orang yang jahat kepada kami. Tidak mudah Tuhan untuk mengasihi orang-orang yang tidak menyukai kami atau yang kami tidak sukai itu. Tuhan, hari ini kami belajar. Engkau memberikan teladan kasih yang begitu besar. Tolong kami Tuhan, untuk kami bisa belajar meneladani kasih Tuhan itu. Yang bukan cuma mengasihi orang-orang yang baik kepadamu, tetapi juga Engkau mau mengasihi orang-orang yang menjadi musuh-musuhmu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik ya, biarlah kiranya Tuhan yang selalu memampukan kita ya. Karena kita sudah kenal Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan terus memampukan kita untuk terus untuk bisa menunjukkan kasih itu. Menunjukkan kasih dan sukacita dari Tuhan. Ya, Tuhan Yesus begitu baik kepada kita dan sudah memberikan yang terbaik itu buat Lause, buat adik-adik semua. Kita dapat menikmati semua itu, juga dapat sukacita daripada Tuhan karena kita punya Tuhan Yesus. Ya, terima kasih untuk Tuhan Yesus yang sudah menjaga Lause, juga menjaga adik-adik semua ya. Kita akan kembali memuji Tuhan, kita akan bangkit berdiri, kita memuji Tuhan lagu Oh Sukacitaku. Oh sukacitaku, kita akan menyanyi bersama-sama. Ya, kita akan memuji Tuhan. Mari adik-adik kita bangkit berdiri. Oh sukacitaku, pam sejak ku jumpa Yesusmu. Oh sukacitaku, pam ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku, pam sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku.
adik-adik sekalian, sekarang kita akan mulai mengerjakan aktivitas kita hari ini dan kita sudah mulai di paket aktivitas yang baru untuk periode April dan Mei ya. Jadi adik-adik bisa siapkan untuk mengerjakan aktivitas kita hari ini. Nah adik-adik sekalian, aktivitas kita dimulai dari nomor yang pertama ya. Nomor 1 dibuka hari ini tanggal 3 April. Bisa disiapkan amplopnya yang tulisannya warna pink ya. Oke adik-adik sekalian, kalau adik-adik lihat di dalam amplop kita sudah ada ya karton ya untuk aktivitas kita hari ini dan kertas. Kemudian ada ya snack coklat dengan wafer, adik-adik bisa simpan dimakan nanti ya. Nah adik-adik, untuk mengerjakan aktivitas hari ini adik-adik juga perlu menyiapkan gunting dan juga lem uhu ya. Nah adik-adik, jadi hari ini kita akan membuat aktivitas berbentuk pedang kecil ya, yang akan mengingatkan kita tentang cerita firman Tuhan hari ini tentang bagaimana Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya kepada musuhnya. Nah adik-adik, contohnya sudah bisa adik-adik lihat ada di gambar ini nih ya, di yang bagian kertas HVS ini ada contoh gambar akhirnya. Jadi adik-adik, yang pertama kita akan menggunting semua gambar-gambar ini ya, bentuk pedang dengan gagangnya dan juga gambar kotak ini ya. Jadi kita semua gunting mengikuti bentuknya, oke? Nah adik-adik, kalau sudah tergunting semuanya, adik-adik ada satu pilihan, ini tidak harus, tapi kalau adik-adik mau pedang yang menjadi lebih tebal, adik-adik bisa cari kardus ya, menggunakan kardus bekas. Adik-adik bisa tempelkan dulu pedangnya sehingga pedangnya bisa menjadi lebih tebal. Tapi kalau adik-adik tidak mau, tidak ada kardus atau hanya ingin menggunakan karton ini saja, tidak apa-apa. Ya, jadi adik-adik nanti kalau mau tambahkan kardus bisa, jadi pakai kardus supaya lebih tebal. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Ya, kali ini Lausa tidak pakai kardus supaya juga Lausa bisa kasih panduan yang cepat ya. Nah adik-adik, selanjutnya tugas kita adalah menempel ya. Adik-adik, yang pertama kita tempelkan adalah pedang yang satu dengan pedang yang lain ya. Kita gabungkan dulu ya. Nah adik-adik, kalau sudah, kita tempelkan gagangnya. Nah ya, adik-adik, terakhir kita akan tempelkan ayat ini ya. Adik-adik, kita tempelkan sesuai dengan di kotak ini. Jadi adik-adik, kita tempelkan bagian atasnya dulu. Jadi di bagian kotak yang putih, kita berikan lem uhu. Lalu kita tempelkan si ayatnya sesuai dengan ukuran kotaknya. Oke. Nah kalau sudah, adik-adik, kita lipat mengikuti titik-titiknya ya. Jadi kita lipat si kertasnya supaya bisa mengikuti bentuk pedangnya sesuai dengan titik-titiknya. Dan adik-adik, dengan demikian selesai craft pedang kita ya adik-adik. Jadi di pedang kita kalau tertutup ayatnya ada tulisannya ya, masukkanlah pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Kenapa? Kita buka ya. Nah ada gambar peristiwa penangkapan Tuhan Yesus, dan yang kita bisa lihat ayat-ayat lanjutannya ya, bahwa Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang kasih ya. Dia tidak mementingkan dirinya, tetapi Dia mau tetap setia menjalankan tugas panggilannya sebagai juru selamat. Oke adik-adik ya, jadi pedang kecil ini biarlah bukan menjadikan kita sebagai anak-anak yang suka menyakiti, tetapi pedang ini mengingatkan kita bahwa kita adalah anak-anak Tuhan ya, yang dipanggil untuk mengasihi orang-orang yang memusuhi kita. Oke adik-adik ya, selamat mengerjakan aktivitas ini. Tuhan memberkati. Baiklah adik-adik, sebelum kita berpisah seperti biasa ada pengumuman dari Lause ya. Yang pertama adalah adik-adik terkait paket aktivitas anak ya. Adik-adik boleh simak pengumuman ini. Shalom para orang tua dan anak-anak sekolah minggu sekalian. Dalam pengumuman ini Komisi Anak akan kembali memberitahukan bahwa paket aktivitas anak untuk periode April dan Mei sudah tersedia dan sudah bisa diambil mulai hari ini, hari Minggu tanggal 27 Maret 2022. Para orang tua silakan dapat terlebih dahulu juga memberitahukan melalui WhatsApp kepada Lause Mary, nomornya tersedia di layar.
Namun kami juga mau memohon maaf karena di periode ini kami tidak menyediakan buku saat teduh karena ada miskomunikasi dengan pihak penerbit. Buku saat teduh akan kembali dilanjutkan di periode 2 bulan mendatang. Sekalipun dalam periode 2 bulan ini kami tidak menyediakan buku saat teduh, kami tetap berharap para orang tua dapat mendampingi anak-anak untuk bisa berdoa dan membaca firman Tuhan setiap hari. Sampai di sini informasi mengenai paket aktivitas anak April dan Mei. Informasi selengkapnya dan update-update lainnya para orang tua dapat mengikutinya di dalam Instagram @smgky Medan atau bergabung dengan WhatsApp info SMGKY Medan. Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, jadi paket aktivitas sudah bisa diambil ya. Kalau yang belum ambil boleh segera ambil, dan video unboxingnya Lausi juga sudah upload terpisah dari video ibadah hari ini. Jadi adik-adik juga bisa simak ya di YouTube video unboxing supaya adik-adik juga bisa lihat ada apa saja sih di paket kali ini. Nah adik-adik, kemudian yang kedua adalah pengumuman tentang kunjungan ke panti asuhan. Jadi adik-adik, selama sebulan kemarin kan kita sudah diajak untuk menjalankan proyek ketaatan menyiapkan bingkisan. Dan terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengumpulkan paket bingkisannya ke gereja. Sudah Lausi terima dan jumlahnya sudah sangat cukup untuk dibawa ke panti asuhan yang nanti akan dikunjungi oleh GKY Medan. Nah adik-adik, jadi kita akan melakukan kunjungan ke satu panti asuhan yang bernama Panti Asuhan Cinta Kasih. Nah adik-adik, kunjungan ini akan dilakukan di hari Sabtu tanggal 9 April mendatang. Ya adik-adik, di tanggal 9 April itu nanti acaranya akan dimulai jam 4 sore. Ya, jadi adik-adik nanti Lausi akan berikan link Zoom-nya juga dengan passwordnya. Jadi adik-adik nanti di tanggal 9 itu adik-adik bisa bergabung, bisa mengikuti lewat Zoom, bisa melihat bagaimana berlangsungnya acara di sana. Oke adik-adik, jadi sampai di sini pengumumannya dan demikian juga sekolah minggu kita selesai. Adik-adik, sampai jumpa lagi minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.